Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة كثيرة. التسبيح والتكبير والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتميط الأذى عن الطريق وتسمع الأصم وتهدي الأعمى وتدل المستدل على حاجته وتسمع بشدة ساقيك مع اللهنان المستغيث وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف فهذا كله صدقة منك على نفسك. Jamaah rahimakumullah, judul nasihat kita di subuh yang sangat mulia ini adalah menuju pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya di antara impian terbesar kita dalam perjalanan kehidupan kita yang sangat singkat ini, dengan nikmat yang sangat sedikit ini, kita menginginkan bahwa setelah kematian kita nanti Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Maka oleh karena itu, manfaatkanlah kesempatan hidup di dunia ini untuk meraih tiket surga Allah nantinya. Karena sesungguhnya dunia adalah merupakan kesempatan tempat kita beramal. Dunia adalah merupakan tempat bercocok tanam yang insya Allah akan kita petik nantinya nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas adalah mereka yang memanfaatkan kehidupan dunianya untuk beramal, yang amal tersebut bermanfaat setelah kematiannya. Hadis yang barusan kita baca, di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita amalan-amalan menuju pada surga Allah. Yang pertama, Rasulullah menyebutkan at-tasbih. Ini adalah kalimat mulia subhanallah yang diucapkan oleh seorang hamba, dan kalimat itu akan memberatkan timbangannya di hari akhirat nantinya. Dan orang-orang yang mengucapkan tasbih ini akan membentuk pribadi-pribadi yang hidupnya bersih, bersih hatinya, bersih amalnya, bersih lingkungannya, bersih harta yang dimakannya, bersih cara kerjanya, bersih hidupnya. Karena sesungguhnya surga adalah tempat yang bersih dan hanya dimasuki oleh mereka-mereka yang berperilaku bersih. Selanjutnya Rasulullah SAW menyebutkan buat takbir adalah kalimat takbir Allahu Akbar yang diucapkan oleh seorang hamba dengan lisannya dengan penuh penghayatan. Kalimat takbir ini membentuk pribadinya yang senantiasa merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun pangkat dan jabatan dimanapun dia berada, kalimat takbir ini menjadi penyemangat buatnya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala perilakunya hanya bertujuan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia yakin Allah yang maha besar, Allah yang telah memberikan nikmat kepadanya, Allah yang telah memberikan karunia kepadanya,
maka dia akan mensyiarkan agama Allah, mendakwahkan agama Allah, mengamalkan agama Allah, mempertahankan agama Allah di saat ada orang-orang yang melecehkannya. Senantiasa dia merasakan kebesaran Allah di dalam hidupnya. Maka orang-orang seperti ini senantiasa dibimbing oleh Rabb-nya. Dan takbir ini akan mengantarkannya, memudahkan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Wa tahmid, alhamdulillah. Kalimat ini diucapkan oleh lisan seorang hamba, di mana kalimat ini juga memberatkan dirinya, memberatkan timbangannya untuk memudahkan dia masuk dalam surga Allah. Sekaligus kalimat ini membentuk pribadi yang bersyukur. Ketika dia memiliki fasilitas dalam hidupnya, senantiasa bersyukur kepada Rabb-nya. Digunakan harta itu pada tempat yang sebenarnya. Ketika dia punya pangkat dan jabatan, maka dia bersyukur kepada Rabb-nya. Dia gunakan jabatan tersebut untuk mensejahterakan rakyatnya, memberikan kebaikan pada orang-orang yang dipimpinnya, dan jabatan tersebut memudahkan dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tahmid ini menjadikan seorang hamba senantiasa ingat akan rahmat dan nikmat Allah, jauh daripada sifat kufur dan ingkar pada Rabb-nya. Selanjutnya kata Rasulullah, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini luar biasa pintu surga, dengan beramal ma'ruf dan nahi munkar. Banyak sekali kalimat-kalimat kebaikan yang bisa kita ucapkan pada saudara-saudara kita. Banyak sekali program-program kebaikan yang bisa kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Yang program kebaikan kita itu akan membuat orang bahagia, akan membuat orang senang, akan membuat masyarakat, kehidupan rakyat bahagia. Dengan asbab kita melakukan amar ma'ruf ini, banyak orang melakukan kebaikan dan kebaikan, sehingga dunia ini menjadi baik. Kemudian wan nahyu 'anil munkar, antara menyuruh yang baik dan mencegah kemungkaran adalah satu paket. Karena di sini baik disebutkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah, bagaimana indahnya Islam itu ketika menyuruh kepada yang baik, kemudian dibarengi juga mencegah dari kemungkaran. Apa manfaat kita menyuruh orang berbuat baik agar banyak kebaikan di atas permukaan bumi ini? Apa faedah kita melarang orang melakukan kejahatan agar kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu tidak rusak? Bayangkan kalau kita hanya mengiklankan program kebaikan, tapi kita tidak pernah mencanangkan program mencegah kejahatan. Jalan yang dibuat begitu indah akan rusak. Kenapa rusak? Karena dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Pohon-pohon yang indah dan rindang, yang sebenarnya itu akan menyejukkan mata kita, tetapi itu akan menjadi rusak. Kenapa? Karena dirusak oleh para pelaku kejahatan. Politik yang bersih, indah, memberikan kebaikan setiap ada pemilunya, itu indah sekali. Tapi terkadang lupa dibuat pencegahan daripada perusak pemilu itu sendiri, sehingga pemilu yang indah menjadi pemilu yang gundah. Dan begitu banyak kebaikan-kebaikan yang ada di atas permukaan bumi ini. Cara merawatnya bagaimana? Bukan hanya menyuruh orang berbuat baik, tapi juga perlu dicegah mereka, para perusak kebaikan itu sendiri. Maka indah sekali ketika kita mampu mengajak berbuat baik, tapi di sisi lain juga kita mampu mencegah kerusakan dan kejahatan yang dilakukan oleh para perusak. Dan subhanallah, menyuruh yang baik, mencegah dari kemungkaran, itu adalah merupakan pintu menuju pada pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasulullah menyebutkan wa tumitul adza 'anil tariq, membuang duri dari jalan. Artinya menciptakan sebuah suasana orang nyaman di jalan.
Dalam arti yang lebih luas, jalannya enak dilalui, suasana cocok untuk dilalui, sehingga mereka-mereka yang ingin mendapatkan tiket surga Allah, salah satunya juga memanfaatkan, membersihkan jalan, membuat jalan dengan kualitas yang terbaik, menciptakan tempat-tempat berhenti yang benar, menciptakan bentuk-bentuk kondisi jalan yang mudah untuk dilalui. Kalau orang berpikir bahwa memudahkan orang berjalan dalam perjalanannya adalah merupakan tiket untuk mendapatkan surga Allah, mereka akan berlomba-lomba, akan membuat, mendesain jalan tersebut menjadi jalan yang layak dan pantas untuk dilalui di atasnya. Perhatikan bagaimana hadis Rasulullah mulia ini. Kenapa memudahkan orang berjalan merupakan tiket menuju surga Allah? Karena banyak kepentingan-kepentingan orang yang berlalu lalang di atasnya di sana. Ada orang yang tiap hari menuju rumah Allah itu satu orang 5 kali berjamaah. Bayangkan ada ratusan orang, ada ribuan orang berjalan di atasnya untuk menuju rumah Allah. Saat dia berjalan nyaman, itu merupakan tiket surga mereka yang membangun jalan. Ada orang yang punya hajat, punya keperluan dengan target-target tertentu yang telah dia tetapkan. Ternyata saat dia berjalan merasa nyaman dan damai, malah datangnya sampainya lebih cepat daripada target yang telah ditentukan. Ini memudahkan urusan orang. Dalam proses inilah, disinilah pahala surga, memudahkan urusan orang. Selanjutnya Rasulullah SAW menyebutkan, wa tusmi'ul asamma, mendengar orang bisu. Artinya membantu mereka dalam keperluan urusan orang-orang yang tidak bisa berbicara. Apakah mungkin hari ini ada advokat mungkin, atau lembaga apapun bentuk namanya, atau cara apapun bentuk yang dilakukan, intinya ada keperluan orang-orang yang saudara kita yang mereka susah untuk berbicara. Dalam arti yang hakiki memang tidak bisa berbicara. Dalam arti yang lebih luas, mungkin dia belum punya kemampuan dalam membicarakan sesuatu hal, tapi dia punya hajat yang harus dia urus agar urusannya lancar. Nah, membantu orang bisu, atau dalam arti yang lebih luas, orang yang ingin membicarakan sesuatu tapi tidak punya kemampuan, retoriknya atau cara berbahasa atau audiensi, apapun lah namanya. Nah, kita bantu mereka. Itu adalah merupakan sebuah tiket menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau orang bisu harus kita bantu. Maka orang-orang yang lancar berbicara jangan ditipu. Orang bisu saja disuruh bantu. Berarti orang-orang yang tidak bisu, yang lancar berbicara, bantu juga mereka. Lebih berhak lagi untuk dibantu. Bagaimana indahnya Islam. Kemudian wa tahdil a'ma, membantu orang buta. Nah, di sini dalam arti yang sebenarnya adalah memang buta matanya, kita bantu mengurus hajatnya. Atau memang dia tidak punya pemahaman dalam sebuah hal yang dia punya keinginan untuk melakukan hal tersebut, dibantu. Jadi urang haji udah haba biu bantu, urang haladih kalan biu bantu. Berarti urang yang je udah haba dan urang teblul melek lebih wajib untuk dibantu. Nah, indah sekali. Nah, kalau orang berpikir seperti ini, maka siapapun yang datang kepadanya, siapapun orang yang dihadapinya, dia akan mudah untuk membantu mereka. Karena dia membayangkan tiket surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, memberi arahan atau pemahaman kepada orang yang hajat meminta informasi. Masya Allah. Nah, ini dibutuhkan kejujuran. Ketika ada orang yang membutuhkan informasi, maka kita berikan informasi yang sebenarnya. Atau bahkan sebelum orang meminta informasi, karena informasi tersebut berhak diterima oleh rakyat, berhak diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi tersebut, lebih dahulu kita sampaikan. Masya Allah. Nah, ini sebuah tiket menuju surga Allah Subhanahu wa taala.
Maka jangan dibalik. Informasi yang dibutuhkan masyarakat tidak pernah diberikan, dan kalaupun diberikan informasinya salah. Nah, ini bahaya. Ini bukan tiket menuju surga Allah ini. Ini bahaya sekali. Maka mereka diberikan tugas, mereka diberikan pangkat dan jabatan untuk menginformasikan informasi-informasi yang benar, sampaikan dengan benar, dengan cara yang benar, dengan waktu yang benar, sehingga masyarakat yang membutuhkan, orang-orang yang membutuhkan informasi tersebut, yang mendapatkan pemahaman yang benar dari informasi yang disampaikan, dan itu adalah merupakan tiket menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Rasulullah, wa tasma'a bi syaddati saqaika ma'al luhnanil mustaghir, membantu orang yang sengsara secara optimal. Masya Allah. Membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan secara maksimal. Apa faedahnya? Hari ini kita membantu saudara-saudara kita yang lemah, yang butuh bantuan, yang itu kita membantunya secara maksimal. Masya Allah. Sifat dan sikap mulia ini nanti juga akan didapatkan oleh orang-orang yang memberikan bantuan. Hari ini kita membantu anak yatim. Besok ketika anak kita menjadi yatim, dibantu oleh orang lain. Hari ini kita membantu saudara-saudara kita yang butuh bantuan dengan maksimal. Besok insya Allah suatu saat orang-orang lain akan membantu keluarga kita. Maka di sini Islam melarang sifat oligarki. Apa itu oligarki? Kekayaan, kekuasaan hanya berputar di segelintir orang. Mereka akan mempertahankan dengan segala cara agar kekayaan dan kekuatan tersebut tidak berpindah ke lain orang. Ini bahaya. Salah satu bahayanya adalah di saat mereka tidak berkuasa, mereka akan menjadi kelompok-kelompok yang ditindas kembali sebagaimana dulu mereka menindas orang lain. Ini bahaya sekali. Maka bagaimana indahnya Islam? Bantu saudara-saudara kita, karena sesungguhnya ketika kita membantu saudara-saudara kita, insya Allah, wallahu musta'an, Allah akan membantu orang yang senantiasa membantu saudara-saudaranya. Wallahu fi aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Selanjutnya Rasulullah SAW menyampaikan, wa tuhmilu bi syaddati dhira'aika ma'ad dha'if, memikul beban orang-orang yang lemah. Masya Allah, Rasulullah SAW merincikan orang yang sengsara dibantu, dan orang-orang yang hidupnya lemah ekonominya, lemah ilmunya, lemah fisiknya, kita bantu mereka agar menjadi kuat. Dan sifat seperti itu adalah merupakan tiket menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di ujung hadis Rasulullah menyebutkan, fahadha kullahu shadaqatun minka ala nafsika. Dan semua perbuatan-perbuatan mulia kita itu adalah merupakan bagian daripada sedekah diri kita kepada kita sendiri. Jamaah rahimahumullah, tentu banyak hadis-hadis yang lain jalan menuju surga Allah. Di sini kita hanya menyampaikan beberapa poin saja dari hadis ini yang mudah-mudahan bisa kita amalkan. Semoga Allah mudahkan kita masuk ke dalam surganya, bahagia di dunia, dan insya Allah masuk surga nanti di hari akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.